Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam dari petani Warung Kebumen, keluarga petani Warung Kebumen. Jangan lupa guys, tetap bersyukur atas nikmat Allah yang kita berikan pada hari ini dan seterusnya. Jaga sholat, perbaiki sholat dan berbanyak sholawat. Video kali ini saya akan memberikan masukan, barangkali bisa dipakai karena kemarin ada beberapa orang tanya masalah untuk pengolahan lahan yang baik bagaimana Pak, supaya lahannya gembur, supaya lahannya bagus. Karena punya saya itu lahannya bukan di gunung atau di dataran rendah lah ya, tidak rendah banget juga tidak tinggi banget, kisaran ketinggian 50 mdpl di atas permukaan laut. Jadi untuk tahap pembukaan lahan yang maksimal, terutama untuk yang tanpa naungan ya, yang di daerah pegunungan tapi yang tidak tinggi, terlalu tinggi, tanpa naungan, itu faktor utama adalah sebelum penanaman itu kan prosesnya ya, proses kita garuk dulu, cangkul dulu sampai rata, terus habis digaruk dipacul itu kayak di buluku itu loh, biar tanahnya bekas paculannya itu hancur seperti itu kan. Setelah selesai digaruk atau dilembutkan tanahnya, terus kita kasih pupuk kompos yang sudah dicampur mungkin dengan granul atau sedikit campuran kimia urea ya, tapi jangan banyak-banyak ureanya. Jadi kompos sama granul, sama kasihlah komposnya sedikit tapi jangan terlalu banyak, sama buat gemburan, sama dolomit itu buat antisipasi biar nanti pohonnya tidak terkena uret, seperti itu guys. Itu yang sudah saya aplikasikan sendiri di lahan saya yang posisi kecil, cuma berapa ubin itu saya aplikasikan seperti itu, dan tanahnya cuma lumayan bagus hasilnya, gembur sekali, mempur sekali tanahnya. Yaitu selesai digaruk, pacul, digaruk, dilembutkan tanahnya, itu tak kebyur pupuk kompos yang sudah dicampuri dengan pupuk granul campur dolomit sama poska sedikit, tapi jangan terlalu banyak lah ya, jadi bisa kira-kira. Jadi biar nanti di kandungan porangnya itu sendiri tidak terlalu banyak kandungan kimianya, karena kalau ada kandungan kimianya pasti hasilnya kan jelek. Mungkin pabrik juga tidak mau menerima kalau kandungan kimia banyak di dalam porang itu sendiri, seperti itu guys. Seperti ini contohnya, ini sebagai media tanam saya bikin sendiri nih, medianya sebagian. Terus hasilnya yang sudah aplikasikan lebih jauh lagi sebelum saya, tapi ilmunya dari saya. Itu ada salah satu teman saya yang sudah mengaplikasikan, di hasil panennya pun cukup bagus. Dari tanam dia pakai katak mini yang 1 kilo, bukan katak mini berarti katak super ya. Itu 1 kilo waktu itu dia beli 100 biji, 1 kilo isi 100 biji sampai 150 biji. Itu sampai 2 musim ditanam, beratnya rata-rata itu 5 kilo, rata-rata 5 kilo semua, 2 musim, tapi ya dengan catatan 2 musim. Itu berarti sangat sukses sekali dalam dia melakukan pengolahan lahan. Itu ilmu yang saya berikan, pengetahuan yang saya berikan waktu itu dia pakai, diaplikasikan secara langsung di lahannya dia. Waktu itu dia cuma mempraktekkan di lahan kisaran 40 ubin kalau nggak salah, dan hasilnya rata-rata dalam 2 musim itu rata-rata 5 kilo, karena saking suburnya lahannya, saking gemburnya lahannya. Tadinya lahannya lahan tidur, nggak pernah dimanfaatin buat apa-apa. Dulu katanya pernah sih buat tanam singkong, tapi karena harga singkong turun jauh, terus akhirnya dia bingung, lahannya tidak difungsikan. Terus karena mendengar porang lagi booming, waktu itu konsultasi dengan saya, ngobrol dengan saya,
Terus saya ceritakan seperti itu cara pengolahan yang baik. Terus akhirnya sama dia diaplikasikan langsung jebret, dan terbukti panenan kemarin dia dalam satu pohon yang dia tanam dari biji katak yang 1 kilo isi 100 sampai 150 butir, rata-rata hampir 5 kilo semua. Dan pemupukannya pun kata dia itu jarang, nggak maksimal, nggak berapa bulan sekali apa berapa minggu sekali, enggak. Jadi pemupukannya ala kadarnya, itu cuma pakai pupuk kompos yang dia pakai, tidak pakai kimia sama sekali, memakai pupuk kandang yang sudah difermentasi atau sudah diapakan, diolah, kayak gitulah intinya. Saya melihat sendiri hasil panennya kemarin luar biasa sekali kayak gitu. Jadi suksesnya bertani porang dan menuai hasil yang maksimal benar-benar itu sudah teruji dari kita cara pengolahan lahan. Kalau pengolahan lahan kita maksimal, sudah pasti hasilnya juga maksimal. Dan itu pun tetap ada perawatannya, mungkin dari perawatan dalam arti rutin, pencabutan rumput mungkin ya. Kalau saya tanya kemarin, dia tidak rutin untuk memupuk, cuma kalau dia mau aja memupuk itu pakai pupuk kompos atau pupuk organik yang dia pakai, tidak lebih dari pupuk itu, nggak pakai pupuk kimia. Jadi saya tanya itu Pak Sumaya itu kalau dari jenengannya dulu kasih tahu cara pengolahan lahan supaya lahannya gembur, supaya bagus begini-begini, dan saya praktekkan, saya aplikasikan di lahan langsung. Sekarang sudah mulai musim dan Bapak sendiri kemarin lihat hasil panennya seperti itu. Hampir setiap pohon rata-rata 5 kilo. Itu dia nanam dari katak yang 1 kilo isi 100 sampai 150 biji. Nah, kalau ini punya saya kan, ini punya anak saya ini yang di rumah. Ini saya kenalkan pada anak saya karena dia setiap hari mengikuti saya ke lahan karena tidak ada kegiatan di sekolah. Selesai daring, selesai pembelajaran lewat HP, dia ngikut saya ke kebun, terus belajar tentang porang, dan akhirnya dia tertarik pengen tahu dunia pertanian, terutama dunia pertanian porang. Terus akhirnya dia punya uang sedikit, dikembangkan, diberikan bibit seperti ini. Terus akhirnya ya ini punya anak saya seperti ini guys. Ini tanaman punya anak saya, ini di polybag di atas rumah, ini di atap rumah. Itu mungkin bisa dicontoh sama teman-teman untuk yang tidak punya lahan tapi pengen nanam porang, ya ini di atap rumah atau di samping rumah atau di halaman rumah dengan media tanam polybag. Ini nanamnya dari umbi yang 1 kilo. Dia pengen katanya, bah beliin yang umbi, nyoba berapa umbi waktu itu, beli 100.000 dapat umbi. Ini juga ada yang spora, ini udah keluar spora 3 pohon ini. Coba dipraktekkan sama anak-anak jenengan, dikasih tahu tentang menariknya budidaya porang ke depannya bagaimana, biar anak kita tertarik, tidak biar tidak salah pergaulan, karena pergaulan sekarang ini sangat mengerikan kalau kita lepas pengawasan pada anak-anak kita. Nah, ini punya anak saya, ini anaknya, ini Java Candias. Mungkin nanti sama teman-teman bisa ditiru. Untuk yang bingung punya lahan, tidak punya lahan, bisa ini lewat media polybag, tanam di atas rumah atau di samping rumah. Ini guys, pokoknya simak terus, mudah-mudahan dari video-video saya
ada yang sedikit bermanfaat yang bisa dipakai untuk jenengan. Kalau tidak bermanfaat ya jangan kecewa, mohon dimaafkan kalau ada salahnya. Saya ingatkan selalu kita tetap jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, itu kuncinya supaya hidup kita atau usaha kita semakin berkah. Oke, kalau sudah sukses jangan lupa sedekah, karena di setiap harta kita di situ masih ada hak orang lain. Pokoknya simak terus video-video saya, dukung channelnya, tonton, bantu tonton, jangan di skip ya, ditonton, di like, di share, dan di subscribe, mudah-mudahan bermanfaat.